Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Ulfarina. Hari ini saya akan membahas materi tentang metabolisme lipid. Adapun outline yang akan kita bahas hari ini yaitu definisi lipid, fungsi lipid, jenis-jenis lipid, lalu lipoprotein, pencernaan, penyerapan, dan transport lipid, serta metabolisme lipid. Yang pertama yaitu definisi lipid. Apa itu yang dimaksud dengan lipid? Lipid adalah sekelompok molekul organik yang memiliki gugus heterogen yang tidak dapat larut dalam air. Tetapi senyawa ini dapat larut di dalam pelarut-pelarut nonpolar seperti etanol, eter, kloroform, dan benzen. Lipid merupakan suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama dalam proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Yang kedua yaitu fungsi lipid. Apa saja fungsi lipid? Yang pertama yaitu sebagai penyusun struktur membran sel, yaitu sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material. Yang kedua yaitu penghasil energi, seperti asam lemak. Yang ketiga, sebagai cadangan energi, yaitu disimpan sebagai jaringan adiposa. Yang keempat, yaitu sebagai pelindung organ tubuh, seperti lipida di sekitar ginjal. Yang kelima, yaitu sebagai alat transport dalam darah, seperti lipoprotein. Yang keenam, sebagai insulator dalam susunan saraf, seperti sebagai insulator listrik. Yang ketujuh yaitu sebagai insulator panas, yaitu lipida di bawah kulit. Kedelapan, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Kesembilan, sebagai pelarut vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga yaitu jenis-jenis lipid. Di dalam makanan terbagi atas tiga, yaitu trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Yang pertama yaitu trigliserida, tersusun oleh tiga asam lemak yang teresterifikasi ke molekul gliserol, berfungsi sebagai sumber asam lemak, dan membentuk lipid di jaringan adiposa. Selain itu, juga ditransport sebagai komponen lipoprotein. Trigliserida dihidrolisis dalam jaringan adiposa dan melepaskan asam lemak bebas yang akan digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu fosfolipid, yaitu mempunyai struktur yang mirip dengan trigliserida, tetapi pada atom C ketiga dari gliserol terikat gugus fosfat. Merupakan molekul hidrofilik sehingga dapat bercampur pada permukaan pemisah antara air dan lemak, membentuk komponen membran dari lipoprotein. Yang ketiga yaitu kolesterol, merupakan komponen utama membran sel, serta sebagai prekursor hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Sumber kolesterol dalam darah yaitu 15% berasal dari makanan dan 85% dibuat dari asetil-CoA di hati. Dikeluarkan dari tubuh ketika dikatabolisme dan disekresi dalam garam empedu yang akhirnya diekskresi melalui feses. Selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai lipoprotein. Lipoprotein merupakan kompleks makromolekuler yang mengangkut lipid hidrofobik, khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh, yaitu plasma, cairan interstisial, dan limfa ke dan dari jaringan, berbentuk sferis dan mempunyai inti trigliserida dan kolesterol ester. Dikelilingi lapisan permukaan yang dibentuk oleh fosfolipid amfifatik dan sedikit kolesterol bebas, dengan apoprotein yang terdapat pada permukaan lipoprotein. Pada manusia dapat dibedakan 6 jenis lipoprotein, yaitu high density lipoprotein atau HDL, very low density lipoprotein atau VLDL, intermediate density lipoprotein atau IDL, low density lipoprotein atau LDL, kilomikron, dan lipoprotein A kecil. Selanjutnya materi kelima yaitu pencernaan, penyerapan, dan transport lipid. Pencernaan lipid dimulai dalam lambung yang dikatalisis oleh enzim lipase lingual dan gastrik. Target enzim ini adalah molekul trigliserid, terutama asam lemak rantai pendek dan sedang. Di lambung hanya 30-40% trigliserid yang terhidrolisis.
Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis langsung diabsorpsi ke dalam sirkulasi porta dan terikat oleh albumin menuju hati, sedangkan asam lemak rantai panjang lanjut ke duodenum. Proses pengemulsian lipid terjadi di duodenum. Setelah disekresi oleh hati, garam empedu akan berinteraksi dengan partikel lipid. Molekul trigliserid yang tidak tercerna di lambung tadi akan dihidrolisis oleh enzim lipase pankreas. Produk utama hasil hidrolisis enzim lipase pankreas adalah 2-monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas, kolesterol bebas, 2-monoasil gliserol, dan sedikit 1-monoasil gliserol hasil hidrolisis bersama garam empedu dan fosfatidilkolin akan membentuk misel campuran. Misel bersifat larut dalam air di lumen usus dan akan menuju membran brush border enterosit. Campuran lipid yang diserap di sel enterosit akan masuk ke retikulum endoplasma untuk disintesis kembali menjadi lipid kompleks. Asam lemak bebas akan dikonversi menjadi bentuk aktif oleh enzim asil-CoA sintetase. Gliserol akan diaktifkan menjadi gliserol 3-fosfat oleh ATP. Semua komponen lipid yang sudah aktif kemudian digabungkan kembali membentuk trigliserid dengan bantuan enzim trigliserid sintetase. Kolesterol bebas diubah menjadi kolesterol ester. Trigliserid dan kolesterol ester yang baru disintesis bersifat hidrofobik, sehingga perlu dikelilingi oleh lapisan yang terdiri dari fosfolipid, kolesterol yang tak teresterifikasi, dan molekul protein tunggal atau apolipoprotein B48, membentuk cairan yang disebut kilus. Partikel yang kecil dinamakan kilomikron yang dilepas menuju lakteal atau pembuluh limfatik dari vili usus halus. Materi terakhir yaitu mengenai metabolisme lipid. Pada dasarnya, metabolisme lipid dalam tubuh terjadi melalui 3 jalur, yaitu jalur eksogen, jalur endogen, dan jalur reverse cholesterol transport. Kedua jalur pertama berhubungan dengan metabolisme kolesterol LDL dan trigliserid, sedangkan jalur ketiga khusus mengenai metabolisme kolesterol HDL. Yang pertama yaitu jalur eksogen. Makanan mengandung kolesterol dan trigliserida yang nantinya akan diubah menjadi kilomikron bersama dengan substansi lain untuk dibawa ke hepar. Di dalam hepar, kilomikron akan dipecah di mana trigliserida akan dihidrolisis untuk disimpan menjadi adiposa atau untuk disekresi kembali ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu jalur endogen. Trigliserida dan kolesterol yang disekresi oleh hepar akan menjadi lipoprotein very low density lipoprotein atau VLDL yang nantinya akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menjadi intermediate density lipoprotein atau IDL. Dan IDL akan dihidrolisis juga menjadi low density lipoprotein atau LDL yang mudah mengalami oksidasi dan dimakan oleh makrofag menjadi sel busa. Yang ketiga yaitu jalur reverse cholesterol transport. High density lipoprotein atau HDL nascens berasal dari hati dan usus halus yang miskin kolesterol. HDL nascens mengambil kolesterol bebas dari makrofag dengan bantuan adenosine triphosphate binding cassette transport 1 atau ABC1 dan menjadi HDL dewasa. Kolesterol bebas yang dibawa HDL akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester dan dibawa ke hati melalui 2 jalur. Jalur pertama langsung dibawa ke hepar dan jalur kedua melalui VLDL atau LDL. Sekian dulu materi mengenai metabolisme lipid. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.